Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami hari ini. Banyak korban belum ditemukan, operasi SAR tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya diperpanjang 3 hari. Dalam kurun 6 bulan, ribuan tersangka narkoba dibekuk jajaran Polda Jawa Timur. Ribuan ikan nila yang dibudidayakan petani di Telaga Ngebel Ponorogo mati diduga akibat fenomena naiknya belerang. Direktorat Reserse Narkoba Polda memusnahkan 49 kg narkoba jenis sabu-sabu dan jutaan butir pil narkoba. Hasil pengungkapan semester awal di tahun 2025 ini. Dari barang bukti tersebut, jajaran Polda Jawa Timur membekuk 3.800 tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari 3.800 pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangkap jajaran Polda Jatim, puluhan tersangka dihadirkan di Mapolda Jatim dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama bulan Januari hingga Juni 2025. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Jatim menyita barang bukti narkoba diantaranya 49 kg sabu-sabu, 1.077.840 butir pil Karnopen, 2.860 butir pil ekstasi, serta 5 juta butir obat keras berbahaya. Semua barang bukti itu dimusnahkan pada Rabu siang. Proses pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan menggunakan alat insenerator dan disaksikan oleh perwakilan BNN Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Bea Cukai. Dari data pengungkapan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa wilayah Jawa Timur masih menjadi destinasi atau marketplace yang cukup besar bagi para sindikat atau bandar narkoba, baik jaringan domestik maupun internasional, di mana berdasarkan data yang sudah kami sampaikan tadi, dalam kurun waktu 6 bulan kita sudah dapat mengungkap kurang lebih 3.000 kasus dengan tersangka 3.800 orang. Kemudian dari barang bukti tersebut, apabila kita konversikan selama 6 bulan terakhir, kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 1,2 juta jiwa. Berdasarkan ungkap kasus tersebut, Provinsi Jawa Timur terbukti masih menjadi pasar favorit bagi sindikat dan jaringan narkoba, baik domestik maupun internasional. Dari barang bukti narkoba yang disita dan dimusnahkan, jika dikonversikan, menyelamatkan 1,2 juta jiwa warga Jawa Timur dari bahaya kecanduan narkoba. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Aparat Reskrim Polres Gresik menggelar rekonstruksi perampokan dan pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga di Gresik. 2 pelaku memeragakan 33 adegan, mulai merencanakan perampokan hingga membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah milik korban, yang menjadi agen pembayaran transaksi online milik sebuah bank. Rekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan terhadap Wardatun Thoyibah, 28 tahun, digelar di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Tersangka Ahmad Midol, 39 tahun, dan Asrofin, 40 tahun, memeragakan 33 adegan di 4 lokasi berbeda. Rekonstruksi dimulai dari rumah Midol, tempat keduanya merencanakan aksi. Mereka lalu memeragakan saat membongkar pintu belakang rumah korban dengan linggis, hingga adegan penusukan yang menyebabkan agen pembayaran BRI Link itu tewas. Kedua pelaku kemudian membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik korban. KBO Satreskrim Polres Gresik, Ibtu Muhammad Nur Setiabudi menegaskan tidak ada fakta baru dari rekonstruksi tersebut. Dari 33 adegan, dipastikan semua berjalan lancar dan tertib. Kami dari Satreskrim Polres Gresik telah melaksanakan rekonstruksi perkara curas di Desa Imaan, Kecamatan Dukun. Tadi telah melaksanakan 33 mereka adegan. Alhamdulillah dilaksanakan dengan lancar dan tertib, walaupun banyak masyarakat yang menonton.
tadi juga telah diamankan oleh Polres dengan perbantuan Polsek sebanyak 100 orang lebih. Dan itu mungkin dari proses adegan tadi muncul mungkin ada keterlibatan orang lain lagi atau apa tersangka lain? Sementara tidak ada. Tadi kita melaksanakan reka adegan juga untuk menemukan apakah ada fakta baru atau tidak. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan pemberkasan dan selengkapnya nanti akan dilaksanakan rilis di Polres. Ada berapa TKP tadi? Untuk TKP tadi ada 4 TKP. Dengan berapa adegan? 33 adegan tadi. Ada fakta baru nggak nanti? Tidak ada. Kasus perampokan dan pembunuhan Wardatun Thoyibah terjadi pada Maret 2024. Polisi mengidentifikasi 3 pelaku, yakni Asrofin, Sobihul Alam, dan Ahmad Midol. Asrofin ditangkap pada April 2024, sementara Sobihul diketahui tewas di area persawahan usai menenggak racun pembasmi hama. Sedangkan otak pembunuhan Ahmad Midol diringkus polisi di hutan sawit Kalimantan Tengah akhir Juni 2025. Rekonstruksi itu disaksikan ratusan masyarakat yang berharap para pelaku pembunuhan diberikan hukuman setimpal hingga hukuman mati. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik. Ribuan ekor ikan telaga ngebel Ponorogo mati. Dugaan sementara matinya ikan nila yang dibudidayakan warga ini akibat naiknya gas belerang dari dasar telaga ke permukaan. Sejak 3 hari lalu, air di Telaga Ngebel berubah dari jernih menjadi kuning kehijauan. Bahkan muncul bau tak sedap. Akibatnya ribuan ikan nila siap panen yang dibudidayakan warga mati. Menurut petani keramba, matinya ikan ini akibat gas belerang dari dasar telaga muncul ke permukaan. Hal itu ditambah adanya perubahan suhu drastis dan angin kencang. Fenomena seperti ini sudah kedua kalinya terjadi pada tahun 2025 ini. Pertama terjadi di bulan Februari lalu. Petani mengambil ikan yang mati dengan jaring agar tidak meracuni ikan lainnya. Ya. Ini sudah berapa hari Pak kayak gini? 3 hari. 3 hari ini? Iya. Terus ini gimana ikannya? Ikannya banyak yang mati, terutama yang sudah siap konsumsi, yang besar-besar itu. Jadi penanganannya juga tidak bisa cepat karena kapasitasnya terlalu banyak. Ini sudah berapa kali Pak kayak gini Pak? Dalam setahun ini 2 kali ini. 2 tahun ini? Oh, iya. 2 kali ini ya? 2 kali. Ini kan sementara tadi kan lewat sini, lalu ada seperti bau belerang dan kemungkinan ada belerangnya naik. Jadi serasa ya mengganggu sekali di areal sini. Karena kalau tidak salah sudah 1 tahun ini 2 kali, 2 kali di sini. Para petani keramba ikan nila ini hanya bisa berharap agar fenomena naiknya belerang ke permukaan telaga tidak terjadi lagi, agar mereka bisa memanen ikan nila yang dibudidayakan. Selanjutnya, bangkai ikan yang mati dikubur agar baunya tidak mengganggu wisatawan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo.